Setelah perang berlangsung cukup lama, akhirnya senjata mematikan Rusia dikeluarkan untuk menyerang Ukraina, yaitu rudal hipersonik Kinzhal. Rudal hipersonik Kinzhal terbaru akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya ke Ukraina pada Jumat 18 Maret 2022. Baru digunakan pertama kali dalam pertempuran, rudal hipersonik Kinzhal langsung unjuk gigi dengan menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin, Ukraina. Rudal hipersonik memang sangat diunggulkan karena kecepatan yang sangat tinggi sehingga sulit dideteksi radar dan memiliki daya rusak yang tinggi ke sasaran. Tak heran jika negara dengan militer kuat seperti AS, Rusia, dan Cina berlomba membuat rudal hipersonik yang makin cepat dengan beragam teknologi canggih. Namun dalam hal rudal hipersonik ini, militer Amerika Serikat ternyata mengakui jika terlambat dibandingkan kehadiran teknologi rudal hipersonik Rusia dan Cina. Rudal hipersonik Amerika Serikat. Militer AS memiliki sejumlah program senjata hipersonik di Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Tetapi sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan sangat rahasia. Namun program yang telah diketahui adalah senjata hipersonik konvensional yang mampu menyerang dari ketinggian, tidak seperti sistem pembom orbit yang menyerang dari luar angkasa seperti telah dikembangkan oleh Cina. Salah satunya senjata hipersonik AS yang diketahui berhasil diuji adalah GM-183 ARRW milik Angkatan Udara yang dirancang untuk diluncurkan dari pesawat pengebom besar. Setelah diluncurkan dari pesawat pembom, rudal lalu berakselerasi ke kecepatan hipersonik hingga kecepatan 15.345 mph atau 24.705 km per jam menggunakan ramjet pembakaran supersonik untuk menyerang target dalam jarak 1.000 mil atau 1.610 km. Sementara itu, kapal selam Angkatan Laut juga meluncurkan Long Range Hypersonic Weapon dengan jangkauan 1.725 mil atau 2.777 km yang diharapkan akan beroperasi pada tahun 2023. DARPA, Divisi Ilmiah Militer AS, baru-baru ini mengumumkan kesuksesan uji coba rudal HAWC Hypersonic atau Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, namun merahasiakan detail seperti jangkauan, kecepatan, dan muatan rahasianya. Rudal hipersonik itu menggunakan oksigen di atmosfer sebagai bagian dari bahan bakarnya, menandai uji coba pertama kelas senjata itu yang berhasil sejak 2013. Rudal yang diluncurkan dari zat pembom dan dipercepat oleh booster sebelum terlepas dapat diarahkan ke target yang tepat. Rudal hipersonik yang dibuat oleh Raytheon itu dilepaskan dari pesawat hanya beberapa detik sebelum mesin scramjet dari Northrop Grumman bekerja, kata Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Mesin bekerja dengan mengompresi udara yang masuk dengan bahan bakar hidrokarbon untuk menciptakan campuran aliran udara yang cepat yang mampu mendorongnya mencapai kecepatan lebih dari 1.700 meter per detik atau 5 kali kecepatan suara. Awal tahun ini, uji coba rudal hipersonik dari Angkatan Udara AS dibatalkan setelah tidak dapat menyelesaikan urutan peluncurannya. Pada 19 Maret tahun lalu, Pentagon menguji penerbangan sebuah kendaraan luncur hipersonik di fasilitas jangkauan rudal Pasifik di Kauai, Hawaii. Uji coba itu dianggap sukses dan disebut tonggak utama menuju kemampuan perang hipersonik sejak awal hingga pertengahan 2020-an. Tidak seperti Rusia, Amerika Serikat tidak mengembangkan senjata hipersonik untuk digunakan dengan hulu ledak nuklir. Akibatnya, senjata hipersonik AS harus lebih akurat dan menimbulkan tantangan teknis tambahan. Pada tahun 2004, pesawat hipersonik eksperimental tak berawak NASA X-43 mencapai kecepatan 7.366 mph atau 11.854 km per jam atau 9,6 Mach menggunakan mesin scramjet. Pada 2019, Daily Mail melaporkan bahwa rudal yang dikembangkan Raytheon dan Northrop Grumman akan menggunakan mesin yang dibuat oleh perintar 3D. Tahun lalu, DARPA mengatakan sedang bekerja dengan Aerojet Rocketdyne pada proyek senilai hampir $20 juta untuk mengembangkan roket hipersonik yang dapat mencegat rudal musuh di udara. Rudal hipersonik Rusia. Rusia baru-baru ini meluncurkan rudal hipersonik Zircon dari kapal selam. Selain itu, sejak akhir 2019, Rusia telah memiliki rudal Avengers yang beroperasi dengan kemampuan nuklir hipersonik. Avenger dapat melesat perjalanan hingga kecepatan 27 Mach bahkan mengubah arah dan ketinggiannya. Jangkauan rudal hipersonik Rusia Zircon adalah 621 mil dengan kecepatan 9.800 mph atau 15.771 km per jam.
Tetapi cara kerja rudal Rusia itu adalah terbang di bawah atmosfer dan menggunakan bahan bakar untuk melesat ke kecepatan hipersonik dan bukannya mengorbit bumi. Awal bulan ini, Rusia mengumumkan telah berhasil menguji coba peluncuran Zircon dari kapal selam nuklir untuk pertama kalinya. Menurut Kementerian Pertahanan Moskow, senjata berkecepatan 6.670 mph atau 10.734 km per jam itu berhasil mencapai target di Laut Barents. Kecepatan rudal itu diklaim bisa mencapai 9 Mach dan mampu menghindari semua pertahanan barat. Rusia mengatakan telah menyelesaikan uji terbang rudal zaman baru tersebut dari kapal fregat juga gunung dan pantai, namun sebelumnya tidak diluncurkan dari kapal selam. Rudal Zircon telah diidentifikasi oleh TV milik pemerintah Moskow sebagai senjata pilihan Vladimir Putin untuk memusnahkan kota-kota pesisir Amerika jika terjadi konflik atom. Dia telah menyatakan rudal itu sebagai benar-benar tak tertandingi dimanapun di dunia, dan Rusia telah membual bahwa rudal itu tak terbendung oleh pertahanan barat. Putin pertama kali mengumumkan pengembangan berbagai senjata hipersonik baru pada tahun 2018. Ia bersikeras bahwa mereka akan mampu mencapai hampir semua titik di dunia dan menghindari perisai rudal buatan AS. Rudal Zircon akan mulai beroperasi tahun depan dan pertama kali akan dikerahkan melalui fregat Admiral Golovko yang membawa teknologi seluman yang andal. Penggunaan utama rudal itu adalah untuk menghancurkan kapal musuh dan menurut laporan jangkauan maksimumnya adalah antara 188 dan 620 mil. Tetapi dari laporan yang belum dikonfirmasi, jangkauan sebenarnya adalah sekitar 1.200 mil atau 1.930 km. Desain dan pengembangan sistem rudal hipersonik telah dilakukan dengan sangat rahasia dan Putin telah memperingatkan bahwa mata-mata asing telah mencoba mencuri rahasianya. Rudal ini adalah salah satu dari sejumlah rudal hipersonik yang dikerahkan Rusia, termasuk Sarmat seberat 188 ton yang dikenal di barat sebagai Satan II yang akan menjadi monster terbesar dalam persenjataan nuklir Rusia. Pada bulan Mei, Rusia telah menguji 3 rudal hipersonik Satan II yang diklaim tak terkalahkan, yang menurut beberapa orang dapat memusnahkan wilayah seukuran Inggris dan Wales. Rudal hipersonik Cina. Sistem pembom orbit hipersonik yang diuji Cina pada bulan Agustus tahun lalu dilaporkan telah mencapai kecepatan tertingginya di 21.000 mph atau 33.796 km per jam untuk menyerang dari luar angkasa. Konsep inti senjata baru Cina itu adalah mengirimkan hulu ledak ke orbit dan membuatnya mengelilingi dunia sebelum mencapai target. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Soviet pada 1960-an. Disebut sistem pengeboman orbital fraksional atau FOBS. Sistem itu dikembangkan untuk menghindari susunan radar dan sistem pertahanan rudal AS yang kuat. Sistem tersebut bekerja dengan mendeteksi peluncuran ICBM oleh pihak lawan, yaitu rudal jarak jauh yang dapat dilontarkan dengan nuklir dan melacaknya keluar angkasa, kemudian menembakkan hulu ledak saat rudal turun dengan harapan meledakannya sebelum mencapai target. Hal ini dimungkinkan karena ICBM dan hulu ledaknya mengikuti lintasan yang dapat diprediksi yang naik tinggi keluar angkasa. Hal itu membuatnya relatif mudah dikenali dan memungkinkan kru pertahanan untuk menghitung kemana rudal diarahkan sehingga dapat ditembakkan dari langit. VOBS bertujuan untuk meniadakan pertahanan ini dengan menembakkan hulu ledak mereka di sepanjang lintasan yang jauh lebih datar, tentu dibantu oleh gravitasi bumi. Ini berarti sistem ini akan lolos di bawah cakupan banyak susunan deteksi radar dan lebih sulit dilacak. Ini juga membuat hulu ledak jauh lebih sulit untuk ditembak jatuh karena lintasannya lebih sulit untuk dihitung. Penggunaan orbit membuat jangkauan hulu ledak berpotensi tidak terbatas, artinya dapat ditembakkan ke targetnya dari segala arah. Cara ini membantu untuk menghindari sistem radar yang umum menunjuk pada titik tetap di langit dan dalam kasus Amerika di atas kutub utara. Sementara itu, Cina juga telah meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019 yang dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Pada bulan Oktober, Cina mengerahkan rudal DF-17 ke daerah pesisir sebagai persiapan untuk kemungkinan invasi ke Taiwan. Senjata itu memiliki jangkauan maksimum 2.500 km atau 1.550 mil dan mampu mencapai kecepatan hingga 7.680 mil per jam atau 12.360 km per jam atau 10 kali kecepatan suara sambil membawa hulu ledak nuklir. Rudal ini disebut sebagai hukuman mati bagi kapal induk yang berada dalam jangkauannya.
Rudal hipersonik bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara di atmosfer atas atau sekitar 6.200 km per jam atau 3.850 mph. Kecepatan ini lebih lambat dari rudal balistik antar benua, tetapi karena bisa dibawa kendaraan luncur, maka memungkinkannya untuk bermanuver menuju target atau menjauh dari pertahanan. Gabungan kendaraan luncur dengan rudal ke orbit bisa mengurangi waktu reaksi musuh dan mekanisme pertahanan tradisional. Sebaliknya, rudal balistik antar benua atau ICBM membawa hulu ledak nuklir pada lintasan balistik yang melakukan perjalanan keluar angkasa tetapi tidak pernah mencapai orbit. Cina bersikeras bahwa uji pada bulan Agustus lalu adalah uji rutin untuk pesawat ruang angkasa daripada rudal.